Cinta mana hendak berias cerminnya lalu rentah maksudnya. beribu. Apa tema kok lagu Ya, Melayu ini? tiba-tiba dia nongol aja dari mana? Dari tadi lah. Bilang-bilang kemari bah. Apa ini kok cakap-cakap lagu Melayu ini? Kenapa? Ada. Tumben. Pengen nyanyi aja, ngetes suara. Oh, kita cerita-cerita lagu Melayu. Ah, Kawan aku asli nih. apa tuh? Ada keturunan dari Melayu Delhi. Siapa Sana tuh? Maimun, Ya, sini ya. ya kan. Adalah. Kita panggilkan aja langsung ya. Der. Masuk Der. Mana dia? Ini Okaderi namanya. Okaderi. Nah, pasti tahu lah inti kan. Wah, inilah dia budak Melayu Oh, satu nih. ini anak ini. Gila kali ya. Der, dari mana kok Der duduk Der? Sini aja bang. Main biliar tadi nggak jadi kan? Cun kali kan. Ih, Gila Bling-bling kacamata ya, kan. bling-bling, Bang. Asli. Aduh. Belang, awak belang-belang. Der, jadi tadi ini kan Der. Dia tadi nyanyi di Siti Nurhaliza. Der. Iya. Itu kan lagu Melayu kan Der. lagu Melayu bang. Itu Melayu mana Der? Ya Melayu kita juga lah bang. Ada berarti kita serumpun ya sama orang-orang Malaysia Iyalah, serumpun ya. serumput juga lah. Serumpun. Apa beda serumpun sama serumput? Serumput tuh udah hijau, serumputnya beda lagi. Nggak tahu apa warnanya. Itulah itu kan percuma ente nyanyikan lagu-lagu Melayu masa nggak tahu? Iya, nggak tahu lah. Aku anak Melayu, boy. Der, jadi Der, Gimana bang? ini kata-kata orang nih Der, aku dengar-dengar kau memang asli Melayu nih Der. Iyalah bang. Asli ya? Melayu Delhi lah bang. Dari dulu kan Melayu Delhi kan di Kota Medan ini kan apalah suku tempatan ya bang ya. Ya, Iya. Ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya local son lah ya. Lokal. Taso. Son of country. Son of country, betul. Daerah, Masuk. Jadi Der, kau setuju nggak nih Der, kalau misalnya orang-orang dari luar kota nih kan, kau lah nih selaku putra Melayu lah kita bilang ya. Setuju nggak kau sama orang-orang di daerah ini? Orang-orang lain lah. Iya. Misalnya Membilang- Jakarta. Gitu. Ya, membilangkan kalau Medan ini tuh tanah Batak katanya. Sebenarnya ya nggak setuju sebenarnya. Cuman ya mau gimana? Karena kan memang orang-orang suku Batak kan memang orang yang suka berkelana bang. Iya, Nah, betul. Ya, sebenarnya dia pun mungkin orang Siantar atau orang mana, tapi Iya. biar orang tahu dia bilangnya Medan. Karena Oh. memang Medan ini suku tempatannya lebih sedikit bang daripada suku pendatang. Iya. Pendatang tuh lebih rame. Lebih rame Betul, dari betul. Ini nggak pendatang. bisa disalahkan. Kalau Jadi- Melayu aja di Medan cuma 5% kan. Oh iya. Padahal kan Di Medan maksudnya. Iya di Medan. padahal kan kalau Utara lah. kalau misalnya kita bilang itu kan kayak ada bangunan sejarah nih, Istana Maimun, Iya. ada Masjid Raya, itu kan kental kali Melayunya Den. Kau lah nih selaku putra Melayu lagi lah nih ya kan. Sebenarnya berat kali Melayu. Tapi kau kan memang orang asli Iya, Melayu kan. orang Den? Melayu. Nah jadi menurut kau lah Der, sejarah Melayu ini kau tahu nggak nih silsilahnya? Tahu. Dari mulai Sultan Maimun lah, Sultan Maimun pertama kali gitu kan, sampai sekarang Sultan Maimun keberapa ini Der? 14 sudah. Ke-14. Wah, berarti Dengar-dengar yang 14 ini lebih muda orangnya. Ya lah, hidup sejaman lah. iya Beda sedikit aja. betul. Jadi Der, sejarahnya Melayu di Medan ini zaman dulu bisa kau ceritakan Der? Bisa, Bang. Dari kapan dia masuknya gitulah. Dari mana dulu nih misalnya? Misalnya kayak dari Sultan Melayu yang pertama lah. Ya, sebenarnya orang Melayu Delhi ini sebenarnya keturunan India. Dia Keturunan bangsawan India. ya. Iya, oke. Kenapa Delhi gitu? Kenapa Dari Delhi? cerita yang aku dengar ya, aku memang nggak punya by data misalnya referensi buku atau apa gitu. Kata Atok pula, aku berdasarkan itu aja lah ya. Ya. Jadi Melayu Delhi ini sebenarnya keturunan dari Tuanku Panglima Gocha Pahlawan tuh Sultan Delhi pertama lah bisa dibilang itu dari Delhi bang. Dari Delhi. Delhi dari India sana. Jadi Delhi, India. Delhi, Oh, ya, Delhi. ada New Delhi. Ya. Delhi baru. Jadi dulu ada kerajaan Delhi lah di sana. Iya, oke. Nah, terus setelah itu Jadi dia menepi ke Aceh. Jadi panglima perang di Aceh, ditaklukkannya lah Kota Medan inilah dari kerajaan Aru. ya. Oh, berarti aku pernah dengar juga nih. Kita dari Aceh sampai ke, setahu aku ya, sampai ke Padang, terus habis itu Pekanbaru, sampai satu Sumatera lah mungkin Ya. kan. Tanah Melayu katanya dia. Tapi Melayunya beda-beda. Contoh kayak misalnya kalau Medan kan ada Melayu Delhi, gitu kan.
Terus habis itu kalau misalnya Melayu di Palembang, Melayu Palembang, ada Melayu pesisir. Iya. Nah, gitu kan. Telepon masuk. Iya. Angkatlah dia satu. Nanti Iya. Ya kan, terus habis itu itu budayanya sama nggak dari kira-kira Der? sama aja sih bang. Jadi Sama ada aja. pengkotak-kotaan ini nggak seperti juga sih. Siapa yang Melayu ya Melayu aja gitu. Kenapa harus ada embel-embel Melayu ini, Iya, Melayu betul, ini, Melayu betul ini. sih, betul sih, betul. Karena memang dari dulu orang Melayu mau orang Batak mau orang apapun kan dia ada raja-raja kecil bang. Jadi setiap wilayah itu ada kepemimpinan dari masing-masing. Berarti orangnya pakai kerajaan gitu. Ya iyalah, Raja Melayu Kalau berapa kalau gitu. Batak kan beda apa? Beda warga, beda itunya. Rajanya. Iya. Ya, kalau sebetulnya pun kayak satu keturunan juga, cuman kayak anak ini namanya siapa gitu, nanti dia menurunkan keturunan lah gitu kan. Memang kerajaan gitulah, memang kerajaan. Terus kan Der, dari Melayu ini Der, ciri khasnya, ciri khas Melayu itu apa Der? Misalnya Misalnya segi apa nih bang? Sifat kah, sikap? enggak, kalau kita dari segi budayanya lah gitu kan. Aku kemarin dengar-dengar gitu kan dari salah satu podcastnya orang-orang, kita bilang kan lah artis-artis itu kan. Iya. Dia ada bilang kan kalau misalnya Melayu itu identik dengan pantun. Nah, jadi kalau misalnya kau cakap Der sama keluarga-keluarga kau misalnya nih kan, pakai pantun juga Der. Enggak. Tiap saat berpantun. Jadi sebenarnya orang Melayu ini sangat susah dia berbicara langsung ke inti, Pak. Dan orangnya penyegar. Ya. Mungkin dia asal ngomong harus ada mukadimah dulu, nggak langsung Ya. ke inti. Gitu. Iya, Itulah betul. mungkin budaya pantun itu pun kalau di Batak namanya Raja Perhata. Gitu. Ya. Nah, jadi Melayu itu itulah budi bahasa istilahnya, Bang. Jadi Ya. itu kayak suatu apa ya? Kesopanan tingkat tinggi Ya, lah ya, ya. ya. Ketika mau ngobrol tuh ada kalau orang bilang kan ngapain basa-basi gitu. Iya, Tapi orang betul. Orang dulu itu pula yang dinilai, Bang. Nilai Tapi- adabnya tadi itu dari Betul. Tapi kemarin waktu aku ke aku pas adik aku nikah lah gini kan. Adik aku nikah ke Batubara lah kami. Melayu juga tuh. Melayu lah, ya kan? Batubara. Melayu pesisir, Nah, ya kan pesisir, ya. pesisir. Jadi pas ada namanya istilahnya palang pintu itu. Ya. Wah, gila kali, wah betul. Memang betul lah kayak Dari tiap satu palang pintu ya kan, pantun nih. Ya kan? Apa namanya kalau tukang Ada pantun Der? pelangkai. Masalahnya 3 pintu loh. Bang. 3 Iya, pintu. terus habis itu di sini berpantun-pantun lah dia kan, di sini pun balas pantun. Aku pertama nunggunya bosan, cuman lama-kelamaan aku tengok keren juga gitulah. Lucu juga lah ya kan. Iya Ada asli, balas-balasan. iya asli. Asalkan jangan pukul-pukulan lah ya kan. Kalau balas-balasan pantun boleh ya kan, asal jangan pukul-pukulan ya kan. Nah terus Der, ku dengar-dengar lagi nih Der, ya kan. Katanya kau nih pembuat serutu Der. Iya. Oh, ini dia, ini ser kita nih. Enggak, ntar dulu. Aku pengen tahu curut itu apa? Cerutu itu apa? Tikus kecil. Betul. Itu curut. Cerutu itu yang ini loh, Wak. Kalau Enggak biar penonton pun biar tahu Jadi juga cerutu kan. itu aku yang jelasin, Bang. ya. Cerutu itu adalah gulungan tembakau yang difermentasi. Itu rokok yang besar itu, Bang. Dan itu dia yang macam mafia iya, itu daerah cerutu. mafia. Aku tukang buat cerutu, Bang. Mafia, Maker lah ya. bahasa kerennya. Mafia ini, Wah. Terus habis itu Der, cerutu itu Der, itu dari tembakau mana kok buat Der? Awalnya lokal sih, Bang, dari sini. Awalnya lokal, oke. Akhirnya ketika mahal, aku ngambil dari Jawa juga ada, dari Sumatera juga ada, ya dari Lampung, dari mana-mana gitu. Oh, nah terus ada pernah ku dengar itu tembakau Dewi. Ya, tembakau. Nah, itu juga aku ambil deh. Aku sebenarnya bergerak dari sebagai penggiat tembakau ya. Awalnya aku tuh kan budayawan, Bang ya, anak muda yang suka sejarah walaupun agak aneh ya, anak Iya, muda kok iya. suka bicara Iya. yang lalu-lalu. Iya, gitu. betul. Kan ranahnya orang tua gitu. Tapi Iya. aku senang aja bahas sejarah karena juga aku terlahir dari orang yang hidup dalam berasal dari itulah sejarah juga lah kan. Iya. Karena atu-atuku juga dulu kenapa aku bisnis ini ya atu-atuku dulu juga kerjasama sama Belanda, Iya, Bang. Karena iya, dulu iya. Belanda ngambil komoditas alam kita, dia berupa komoditi lah ya, tembakau, Rempah-rempah, ya rempah-rempah kan? itu ya sama atuku dia nyewa lahan gitu di Medan. Jadi aku merasa ini soal legacy lah, tanggung Iya, jawab. betul. Jadi akhirnya aku belajar dari 2020 sih, Bang, aku udah paham
udah mulai mau belajar. buat cerutu gitu ya, Der? Fokusnya 2022. Oke, berarti kayak market kau nih untuk jual cerutu ini itu kemana-mana aja, Der? Sampai ke luar negeri nggak? Sampai Bang, Malaysia. Ini sebenarnya untuk kepentingan souvenir oleh-oleh aja sih Bang. Iya, betul. Tapi karena di Medan kan belum tren nih ya. Betul. Cerutu kan aneh juga kita aja kalau di mana gitu ada suatu perkumpulan atau coffee shop, ya orang kan maunya merokok kan. Jarang ada yang Iya, tiba-tiba betul. Jadi ya segmented lah Bang, pasarnya sempit. Jadi untuk kepentingan oleh-oleh aja. Kadang-kadang kan gini, Der, kalau kayak orang-orang kita lah gitu kan, kayak ku tengok-tengok juga gitu kan, orang-orang kita tuh kayak jarang ngisap cerutu, terus habis itu maksudnya nggak nampak setiap saat gitu kan, tapi kayak apresiasinya terhadap cerutu lokal kita bilang kan gitu, atau jangan cerutu lokal, cerutu Kuba lah kita bilang kan gitu kan, itu masih kurang ya, Der. Beda sama orang luar negeri. Ku tengok dari sosial mediamu banyak orang-orang luar negeri itu yang beli cerutu dari kau gitu, kayak Seneng appreciate dia, kali, iya, nah gitulah. sama brand lokalnya Indonesia lah, tembakau Indonesia ya. Nah, apalagi lokal gitu. Kalau justru orang kita Bang, kok malah bangga beli produk-produk luar yang mahal-mahal. Iya, Kenapa betul nggak? sih. Kan percaya dia sama budaya ini Bang, membeli lokal brand itu kan udah tipis sekali sekarang. Betul. Padahal enggak, cerutu dia pernah ku coba, enak memang lah. Ya, aku pernah juga coba. Iya kan? Maksudnya kayak nggak usah muluk-muluk lah kita, bukan karena perkara dia kawan kita gitu kan. Tapi memang pas begitu ku coba itu kayak ini enak juga cerutu nih gitu. Nggak. Tapi Der, orang ngisap cerutu itu adabnya kayak mana, Der? Nah kan, Aduh, karena nggak bawa pula Bang ya. iya, contohan aja, karena kan gini kan, banyak orang yang ngisap cerutu itu disamakan sama rokok. Ditarik ya. Ditarik. Jadi ditarik, dikumur aja. Oh. Ya kumur dikecap, dilangit. Iya. Ya cuman ya dikecap aja Bang. Iya. Berarti nggak sampai langsung ditaruh di di-inhale. paru-paru lah ya. Nggak sempat kita ngisap Pantes kebanyakan orang batuk-batuk ngisapnya ya kan. Berarti ditariknya. Enggak, karena baru pertama-tama. Terus habis itu mungkin iyalah karena ditarik ya sama kayak rokok gitu kan. Padahal kayak cuci mulut ya kan. Ibarat kita makan buah ya kan, cuci mulut ya kan. Terus habis itu, Der, ini keluarga kau nih, Der. Dengan cara kau memproduksi cerutu, itu kira-kira sur nggak? Sur Bang. Maksudnya kayak Aku ya support nggak? Seolah-olah aku nih adalah ya suatu pride juga lah ya, anak muda bisa mengembalikan ribbon lah ya. Iya, betul. Legacy, soal legacy. Betul. Dan dulu kita post dulu ya. Ada minuman nih masuk. Ada minuman. Aku di cerutu ini pun Bang sebenarnya adalah karena pelarian juga bisa dibilang. Karena susah kan nyari kerja di Medan. Sebelumnya memang belum pernah kerja. Pernah kerja, cuman di Medan nih lah Bang, tahu kali. Iya, Berapa betul. kali lah gitu kan. Susah Nggak juga, hidup, Pak. nggak hidup, Iya, Pak. susah. Jadi aku apa ya gitu. Pernah aku pengen jadi guide Bang. Ternyata ketika aku main di dunia travel itu kan. Iya. Sharing sama yang tua-tua. Aku melihat tua-tua semua nih yang punya travel nih. Apalagi komunitas guide. Bisa peluang nggak ya aku jadi tour guide muda? Nanti aku harus paham sejarah, paham Betul. bahasa Inggris mungkin. Akhirnya ketika di pembahasan itu, aku dapat peluang ini bisnis cerutu karena guide-guide itu Bang. Ketika menceritakan tembakau, Belanda dulu datang ngambil tembakau, rempah-rempah. Ketika bule itu nanya mana produknya, kami mau beli sebagai oleh-oleh dan itulah tadi Merchandise. Gak ada. Kita mikir, ini bisa jadi peluang. Awalnya aku jadi guide Pak, jadi travel agency. Ini jalan otak ya berarti. Di Jember aku Bang, dengan tabunganku yang nggak seberapa, uang pas-pasan aku belajar ke Jawa Timur. Sana aku Berarti kau belajarnya di sana? belajar Bang. Kira di Medan aku belajar ya. Enggak, lebih bagusnya kalau misalnya dia udah bisa belajar sana, pulang kemari ya kan, barulah disebarkannya nih. Ilmu tadi. Ilmu tadi. itu akan terjadi Bang, karena aku buka workshop udah buka kios. Selama aku berproses 3 tahun, baru kali ini aku mau buat store, ada workshopnya. Nanti aku mau melatih orang untuk buat cerutu. Asli ya, tapi kita perlu kayak gimana juga ya, kekuatan sosial media ini untuk membantu si Dery ini biar kayak orang-orang luar negeri atau
turis-turis lokal, turis asing itu kayak apa nih souvenir dari Medan ini apa nih gitu kan. Masuk Banyak dia. di Kambon nih kan. Iya, kita Ada masih di punya Kambon. Cerutu ya kan. Pas logo PSMS kita pun logo daun tembakau nya Bang. Iya, betul, Ya, betul, betul. betul, betul, betul. Jadi itu sih Bang, aku goalsnya jual cerutu nih pengennya sih kayak Among bilang, kayak mana orang ke Medan tuh taunya souvenirnya itu ya gitu hasil-hasil alam kita, misalnya kopi, Betul, betul, betul. cerutu, Jangan cuman kayak Bika Ambon ya Ambon, kan, kue-kue gitu. ataupun kayak apa namanya bolu-bolu itu ya kan. Jangan sampai karena itu asik lah. sih Bang, karena di bisnis merchandise souvenir kan ya walaupun Medan sebagai kota singgah ya Bang sekarang, Iya. karena kan bandara udah pindah kan, Iya, betul. orang tuh maunya pasti ke Brastagi ya Bang. Tapi- apa Danau Toba, Bukit Lawang. Nah Medan ini untuk turisnya itu Bang, untuk city tour lah ya, keliling-keliling tuh sur juga bule-bule sama Malaysia saat ini Bang. Kalau untuk misalnya lokal ya Indonesia jarang lah Bang, paling orang-orang Jakarta lah ke Medan. Nah itu kadang butuh oleh-oleh gitu. Tapi kalau misalnya kau bilang Medan tempat persinggahan, Der, itu rasaku kayaknya agak kurang cocok, Der, karena Aku bisa pastikan itu Bang, karena nggak first time orang datang ke Medan tuh langsung ke Medan. oh Karena dia iya iya Medan iya itu, iya. Bang, terakhir loh. Orang Iya, tuh iya, sampai iya, sampai iya. itinerary Iya, orang iya. travel Hmm. itu di akhir. Iya, betul Jadi betul kayak betul betul. pilihan nanti aja lah itu. Iya, betul ya. Terus pulang lah ya. Iya, iya. Kalau orang kan ke Jogja, ya memang pengen ke Maliboronya dulu gitu. Karena memang kayak di tempat-tempat yang lain ini selain di Medan, kota wisatanya kayak cuma di situ aja gitu Iya. kan. Sementara kita punya Brastagi, Iya. kita punya Prapat dan Toba ya kan, Bukit Lawang. Bukit Lawang. Cuman kalau untuk apa namanya dalam sisi lain kayak Medan persinggahan, Der, Medan makanannya enak-enak, Der. Ah, Sur kita ya kan. so orang Malaysia pun bilang gitu juga Bang, banyak Bang. Iya, Der. Iya. Apalagi kan rumah makan Padang dari Medan. Oh. Kenapa? Tambuan cie. Nggak, itu kan Padang. Iya, aku rumah makan Padang ya aku bilang. Medan nih kalau makanannya kayak apa lah ya, ikan mas arsi mungkin ya, yang ciri khasnya ya gitu ya. Tapi kalau dari Melayu sendiri lah, Der. Makanan khasnya nih, Makanan khasnya, Der. Apa, Der? gulai masam kepala ikan. Oh, majang. Masak Itu kepala Itu ikan sisir itu. tuh. itu ikan pakai ikan apa, Der? Oh, nggak salah ikan gobi tuh. Ikan apa? Ikan gobi ya. Kecil kan? Nama saya ikan gobi. Kecil-kecil. Ikan apa Bang? Ikan Gurami biasanya enggak? kakap rasa. Kakap ya, kakap Enggak ya. lah, ikan tawar lah, air tawar. Pokoknya dia gini kayak ikannya itu mungkin bisa kita bilang bebas lah, tapi kalau bumbunya ini khas Melayu. Khas Melayu. Ya Asli, kayak asli. arsik-arsik itu juga lah mungkin. Jadi, Der, selama kau jualan bahasanya bukan jualan lah, menyajikan souvenir merchandise ini, Der, Der ke Wisatawan turis-turis ya? wisatawan. Pernah nggak ada yang sampai ngajak kau nikah? Nah, itulah. Siapa tahu kan surnya kan dari cara dia ribuan. Ente makin tengok sosial medianya dia gini-gini wah pakai pisau serut Tahu, karena aku tahu. Seorang nengok ya. Aku tadi baru aja jumpa ya bule lah dari Jerman. Dari Jerman. 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 Jerman, Kacau juga Jerman. ya kan? Ya Jerman. Purwan. Ya laki-laki Bang, banyak peminat tembakau nih. Ada juga cewek, tapi cewek Bang, kalau aku kan bahasa Inggrisku kan low, masih low class lah. Ya. Ketika diajak ngobrol dia nggak nyaman, dia ngira kita nih strangers yang mau cinta satu malam. Oh. Agak curiga kalau cewek. Iya. Aku kan gini tipe aku. Kau mau nggak ngobrol asik? Kau nggak mau nggak ngopi bareng sama aku di coffee shop? Kita ngobrol bahasa Inggris. Aku pengen ngasah skill bahasa Inggrisku. Kau jadi teacherku, jadi guruku hari ini. Nah biasanya tuh aku tuh bawa bule, aku nggak dibayar gitu ya. Namaku, kadang pun aku yang bayarin gitu. Iya. Yaudah aku ngopi. Nah kalau cewek kan, kalau kita bahasan kayak gitu kan, gua mau ngapain gimana ya? Dipikir aneh-aneh. Negatif aja kan pasti kan. Tapi aku belum banyak aku coba lah ngobrol sama cewek. Tapi asik juga sih Bang kalau dapat cewek bule kan. Ini kalau kau ngomong kayak gini nggak kamar saya kau, Der. I don't have a girlfriend. Iya, asli. Cewek. Asli. Banyak lah. Banyak. Maksudnya ada lah deket. Banyak kali kan, banyak lah Jadi kan. yang banyak itu apa yang banyak? Nah, saya deket. Oh, deket. Belum ada komitmen Bang. Karena aku trauma Bang. Udah Iya, nggak iya. pernah pacaran lah. Jadi apa namanya
soal-soal hubungan percintaan lah ini kita bilang kan ya, dengan cara kau menyajikan cerutu ini daerah, ya kan? Pernah nggak kau kayak dibenci gitu, kayak kau sibuk Apa kali sih sama kau? dunia kau? Bukan, bahkan aku nggak jadi soal pride. Dia ngira kan mungkin lah ya orang tua dari si gadis ini kan kalau apa sih kerja kau? Oh banyak sih kayak Gulung-gulung gitu. daun gitu. Iya, iya, Ngapain banyak sih kayak gulung-gulung gitu. daun gitu? PNS dong gitu kan. Iya, banyak sih kayak gitu, Maksudnya ya. kan nggak soal pride. Jadi kalau cewek pun lihat aku kerjanya cuman ya kayak gini yang nggak umum lah ya. Walaupun sebenarnya eksklusif lah bang. Nggak semua orang punya kerjaan kayak aku kan. Padahal sebetulnya kayak gimana ya? Kayak budayawan lah kita bilang kan ya, daerah. Nggak ini bang. Maksudnya kan kalau dalam antusias wanita mendekatin laki-laki itu kan di satu sisi kadang soal pekerjaan kan jadi tolak ukur. Iya Aku nggak pede aja gitu ketika perempuan daya tarikku kurang gitu karena pekerjaanku ini nggak rasanya yo bukan soal salary ya tapi soal Iya. pride gitu. Gengsi, ya kan? Banyak. stay Iya. mau pacarin gulung-gulung daun lu kerja. Iya. Ada duitnya, Banyak sih Ada kayak duitnya gitu. itu, Ada duitnya tuh. itu sih rasaku yang buat aku nggak dapat cewek yang excited sama aku. Padahal kalau sekali bule datang ya kan, dibayari dari ini ya kan. Apa minum apa makan ya kan. Nah, ini katanya. Cuma itulah kadang-kadang trauma bang dekat-dekat cewek yang Padahal sekarang perempuan pikiran negatif sama laki-laki, pada takut diginikan, takut digitukan. aku masih punya mindset cewek sekarang kan standarnya pengen difasilitasi bang iya, betul. betul sih, pengen betul. di supply gitu awal belum mapan kan Cuman kayak gimana ya? Sepersekian orang lah yang mandiri nih perempuannya Iya, gitu kan. independen Tapi woman ya. kebanyakan yang kayak malah kita bilang ya kayak aduh sakit juga kepala dia kalau dipikir-pikir der. Iya betul der. jadi aku itulah bang untuk cewek ya kenapa aku bisa dibilang bang jadi suatu kebanggaan lah boleh kan bukan validasi nih Iya. tapi aku bisa dibilang ketika aku fokus kepada yang aku cari yang selama ini aku cari adalah karirku di bidangku cerutu lah ya. Aku sibuk nyari uang gitu maksudku ya akhirnya itu tadi aku berkembang progresif jadinya. betul der. Kalau Kayak itu ketika betul. aku bercewek terus posesif aku dikendalikan aku nggak bisa kemana-mana justru itu yang membuat aku stuck bang karena aku merasakan aku sebelumnya pernah punya brand juga dulu penumbuh rambut sama pomade Iya, dan iya. aku sibuk bercewek ikutin dia Habis ya kan? narik dia bang Ah, narik jual-jual dia hilang. tinggalnya aku putus aku sama dia pacaran dia akhirnya nikah jual-jualnya masih kebayar Baik kan, Padar? Enggak, ini bukan apa ya kalau dibilang makanya nggak usah bercewek dulu lah gitu kalau dibilang baik enggak juga sih. Ada unsur bengaknya ini berarti. Bisa jadi ujungnya bengak. Iya. Ujungnya bengak. Karena apapun yang dibuat cinta ini bodoh jadinya. Ya, kan? Sepintar apapun kita ya, kan? Gara-gara cinta bodoh gitu jadinya. jadi rasaku kalau anak muda yang mau bisnis yang mau berkembang yang mau punya ini bukan sok motivator Iya, pengalamannya iya. mau punya apa lah ya growing lah ya Iya. Upgrade diri ya. fokus dulu satu tujuan gitu kalau kita tujuannya nyari cewek ya pasti dapat cewek bang ya. Iya. Tapi kalau fokus pengen hidup berkembang ada bisnis rasaku nggak bisa barengan deh pak Betul. Karena kayak cuman ya. Kalau kayak sekarang laki-laki nggak punya nggak settle dalam finansial itulah Iya. kita bilang ada kayak dipijak-pijak. Iyalah. Tapi Sepele begitu, kan. begitu Bang. pastilah. wanita sama lelaki nggak punya uang Tapi begitu kita settle di finansial, ya kan. Ibarat kata tinggal tunjuk. Nah, itulah dia. Aku mau kau gitu kan. Nah, gitulah. Terus Nggak habis itu semuanya cewek betul. bisa Maksudnya gini, aku mau kau, kita besok nikah ya gitu. Ah, gitu ya, langsung, Itulah. langsung. Bukan kayak aku aduh, bahaya kali. Bahaya kali ini. Dia penasaran lagu apa itu? Apa itu? Itu masih kecil, jangan bandel kali. Oh, masih polos, nggak ngerti. Besar dulu sedikit baru ngerti. jadi aku sebenarnya banyak lah bang tapi bahas cinta tiba-tiba kayaknya udah menit keberapa nih udah bisa lah ya Asli. Jadi, ya karena trauma juga bang punya pengalaman 3 kali pernah dekatin 3
cewek gitu ya semuanya soal uang Bang. Aku selalu di ghosting ditinggal karena ya aku kan sebenarnya untuk dalam love language istilahnya word of affirmation. Iya. Ngobrol suka kasih masukan, saran, ya pujian-pujian kecil gitu. Dan nah itu cewek suka apalagi bisa melawak, bercanda, lucu. Iya, humoris ya. Ya, Humoris terus ya. itu berjalan 2 minggu aja dekat cewek, Bang. Sisanya dia udah sadar gitu. Iya, dia kan pengen makan sushi yang lewat. Iya. Hah? Susi yang jalan-jalan Iya, ya. lewat Iya. bentar, atau Yang meja bisa pengen- putar-putar itu kan? Iya, makan udon. Nah, Iya, ya kita iya. kalau soal cinta, soal engkau lah bulan, engkau lah Iya, bintang. betul. Namanya udah cari yang lebih oke karena Iya. memang aku Bang selama ini bukannya apa ya, bukan sok ganteng ya, standarku juga kadang pede dekat-dekati selebgram. Iya, Memang udah punya gaya hidup yang betul. Mewah, kan? Betul. itu akhirnya aku sering ditinggal lah. Akhirnya dia ketika dia milih dia suka sikap aku sakitnya lihat itu. Aku maunya kau tapi di finansialnya dia. Aduh. Jadi Dipilihnya yang kerja iya, judi online Bang. betul. Kamboja. Aduh. Padahal orang yang pilih sekarang yang kerja-kerja kayak gitu orang. Nyata kan 2 digit kan Bang. Cuman masalahnya gini loh, kayak kalau kita kaitkan ke dalam agama, itu kan nggak boleh gitu. Maksudnya, iya, maksudnya gini, banyak pun penghasilannya, tapi kalau dari situ kayak apa dibilangnya, kayak Iya. menjalaninya pun Ini kayak kayak ngeri-ngeri istilahnya sedap. kalau mama kita bilang uang setan dimakan hantu. Iya, lah. betul. Itu ya takut nanti kemana, kayak kekurangan aja terus. 2 digit memang gitu kan, sampai puluhan juta lah kita bilang kan gitu kan. Cuman kayak cepat kali bilang ya, kayak nggak terasa ya kan Den. Oh setan makanan tuh. Lebih nikmat lagi kayak kita usaha sendiri gitu kan, kayak uang terasa, lebih terasa gitu karena apa? Keringat yang keluar, Iya. ya kan? Keringat yang keluar. Jadi kayak apa namanya? Nggak bisa kita kayak jadi murahan, itulah kan? Karena hasil keringat kita sendiri, duit-duit kita Oh, itu sendiri. kan nipu gitu. orang ya. Iya. Bukan nipu lah kayak ya nipu lah itu. Iya. Mana ada yang orang menang dari judi? Iya, kayak mana ceritanya Tapi ini? boleh memang betul. Kayak mana ceritanya ini yang kasus kemarin itu di salah satu kota di Indonesia lah tuh kan. Bisa apa namanya? Penipu bandar judi. Boleh. Nah, gol penipunya. Penipu bandar ini. Tapi bandarnya enggak. Padahal nggak apa-apa. Nah, kayak mana itu cerita itu lah? Aku entahlah. Kadang Tapi- bandar itu banyak deckingnya juga kan. Tapi itulah Bang namanya duit kan Bang pasti cewek milih itu lah Bang yang bisa supply, bisa. Tapi dengan alasan dia realistis. Ya kan? Realistis aja kayak gitu. Hidup nih realistis, tapi kayak realistis kok kayak mana sih gitu. Maksudnya kan kayak dengan bahasa itu gini. Si Derry punya usaha sendiri. Kita bilang kan lah, usaha dia udah dikenal di tempat-tempat orang luar negeri gitu kan. Sementara yang didekati dia usahanya masih standar lokal. Itu pun juga kalau ada. Kalau nggak ada, kalau masih disubsidi, layak bersaing kira-kira ngomong realistis. Kan nggak layak kayak gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillahnya lah ya. Semenjak aku udah nggak ngejar kupu-kupu. Ya. Aku bagusin taman aja Bang. Ya banyak lah kupu-kupu yang udah ya karena untuk soal memang kerjaan kita nggak terlalu oke Bang ya. Tapi kalau untuk ya maksudku boleh dilaga lah sama yang seragam-seragam gitu. Iya. Karena kan bisa aku ngomong gini kadang cewek tuh sepelenya kuat kali loh Bang sama laki-laki yang nggak punya pekerjaan oke. Betul. Memang apa namanya kebun kita itu, ya kan. Kalau airnya cantik, bagus, ya kan, penuh dengan mineral, oksigen, ya kan. Kupu-kupu mana yang nggak datang? Itu bahasa Melayu, majas namanya. Itulah kalau kita cakap Madirinya sih ini aja pakai perumpamaan, ya kan. Perumpamaan ya. Betul. Jadi kalian bisa berpantun kan? Salah Bang. Bisa asli. So, Spill lah dulu. dia. Kalau hendak membeli strawberry letak di atas kayu, karena nama saya Okadiri, saya asli anak Melayu. Iya. Gila. Asli itu. Itu pantun dipakai dia setiap kali kok ada acara itu. Tapi ya, Kalau sekali lagi, kalau
ada burung pipit, Terus? burung pipit hinggap di itik. Oke. Ya, terus? Kalau kita banyak duit, pasti kita dapat cewek yang cantik. Iya, asli lah, asli. Kan? Ini pokoknya jadi tajuk utama nih. Tajuk utama, iya betul. Enggak, kenapa pantun dari awal kita minta ya? Apa? Kenapa nggak di awal dari pantun kita minta? Karena dia masih malu-malu, Wak. Iya, iya, iya. Masih jangan nampakkan dulu nih gitu kan. Sebetulnya dia nih, Wak, ya kan? Folklor Melayu rupanya. Bukan. Kira aku yang kelangkai. Enggak, sebetulnya dia ini, Wak, sama Sultan Delhi, Wak. Ah. TK kental, Wak. Oh, Dekat lah dia iya. orangnya, Wak. Makanya awak Aduh, Aku pun ini juga bawaan Melayu. udah kasih Iya, iya, iya. Bawaan kasih 2 hektar nih. aku Wak, orang Melayu juga, Wak. Melayu pesisir ya kan. Istana Wak bukan Istana Maimun, Istana Lima Laras namanya ya kan. Makanya pengen juga aku sekali-sekali. Itu nama rumah makan atau apa tuh? Itu nggak rumah makan. Istana Lima Laras tuh di Batubara letaknya, Wak. Batu bara, Pak. Jadi Batu Baro. Batu Baro. Nah, itu dia. Batu Baro dia udah semua. Iya, jadi agak kayak mana aku nengoknya. Pas aku pulang kampung sana deh. Iseng-iseng lah aku tanya sama saudaraku di sana. Di mana Istana Lima Laras? Bilangnya gitu. Nah, terus habis itu ada 2 batu dari sini katanya gitu. 2 batu itu, bahasa baru tuh. Apa artinya itu? Dua batu itu. Setelah aku cari tahu, 1 batu itu 1 kilo. Jadi sekitar 2 kilo dari tempat kami berdiri. Ya. 2 Istilah batu. lagi tuh Bang, ya, perumpamaan lagi ya. Perumpamaan lagi. Begitu ku jalan nih kan, ini dia katanya. Istana Lima Laras kata gitu kan. Ku tengok, ku perhatikan bangunannya nih kan. Ini kok nggak dirawat gitu loh, kayak agak Banyak, mana nih? bangunan sejarahnya banyak nggak dirawat. Istana Maimun dirawat. Baru-baru ini ya dirawat. Terus habis itu Orang ini cantiknya. kenapa istana punya Melayu pesisir kok nggak dirawat? Itulah salahnya. Padahal kan cagar budaya, ya kan Der. Betul. Nah kita kalau bicara istana-istana nih Der, baru-baru Tapi ini. Istana Memon kan kemarin ada pasar malam, Bang. Nah itu enggak itu yang mau kutanyakan. Ini kita cakap-cakap istana Ya nih, karena Der. gini Bang ya, soal mana namanya pimpinan-pimpinan kan sekarang soal uang bukan soal marwah lagi kan. Tapi di Memun ada pasar malam tapi nggak ada tong setannya. Jadi nggak ribut mungkin gitu. Jadi istilahnya bahasanya bukan ke pasar malam lah, lebih ke kayak karnaval Tapi kayak kan merusak citra. iya kayak taman budaya lah gitu ya. Jadi hancur bangunan sejarahnya itu ya kan. Nggak ditengok orang. Tapi bicara tong setan kan Bang, dalam pengalaman aku pernah dekatin adalah barista salah satu tempat kopi lah ya. Ya. Lucu nggak sih Bang kalau akhirnya aku tahu yang ku dekatin ini untung nggak sampai jadi pacar gitu. Rupanya joki tong setan. Oh mak jangan. Hancur. Tiap malam Sabtu diajak bukan Iya, walking nanti dah. masalahnya enggak, masalahnya udah Bang, aku aja yang bawa. Cuman Oh mak jangan ada. nanti kan. Bukan ciper juga kita derek kan. Awak di gini. Konsepnya itu kalau misalnya kita yang bawa kendaraan, kita masih berani ya kan Der. Begitu kita dibonceng, jiper kita Iya, ya kan. jiper. Dibawa yang angkat-angkat nanti. Nanti tengok orang kan perempuan yang bawa kereta. Nggak ada masalah juga. Nah itu Kan beda juga kayak tengok mana orang. Bang? Unik, lucu atau aib atau kayak mana tuh? Nanti kira Kalau- orang, janganlah apa ngapain pekerjaan seolah-olah nggak terhormat, seolah-olah. Sebetulnya bukan aib juga dibilang Der, Malah malah lucu aja gitu Bang. lucu, Jadi unik, bahan lecehan, iya Bang. Bahan unik, lecehan kon kawan. unik. Tapi Der ya kan, yang kayak gitu-gitu Der bisa kau jadikan ini Der, relasi. Selain kau produksi cerutu, bisa kau datangi pasar-pasar malam, ya kan? Ada joki tong setan Glenn, cewek aku ada nih, gitu. Manajemennya. Iya betul. Cuman kan kayak orang kan nengoknya cewek main tong setan, putar-putar di dalam. Nggak, asalnya nanti kan ngumpul keluarga hari raya. Semua cerita sepupu-sepupu, mana ceweknya, kerja di mana, ada yang di Bank Sumur, Rupanya dia ada kenal yang ya kan? PS. Pernah Rupanya nengok? ditanya Bang, Ah. Mance Koder kok belum datang. Nah, itu dia. Naik king deh. Dia muter dari Bang. Bisa kawer pula tuh. Ini awak ya kan. Waduh. Keke Itu seram awak. Asli. Makanya aku pas aku tahu dari kawannya, Hmm. Joki Tong Setan ku tengok postingan dia main Facebook. Mak, anak Facebook bah gitu. Anak Facebook ya. Bukan, ku tengok. Ini kok Tong
setan gitu kan. Jadi kayak nggak jadi lah bang, nggak excited lah kita. Aduh, ini kok tahu orang Ya. sebenarnya nggak gengsi juga sih. Tapi- Cuman kayak lucu aja gitu bang. Tapi orang kan bagus kan. Bagus. Lampu sorot kan oke. Apalagi di cerita pas lampu sorot. Enggak, lampu sorot pas mentong Kayak tadi, setan tuh enggak. oh. Iya, pas mentong setan tuh kan agak-agak remang-remang ya. Ya. Jadi bagus lampu sorot itu terang, nampak jalan gitu. Jadi kalau kira-kira capek, begitu turun dia rapi kan, udah langsung pulang aja. Kan itunya dia. Negatif aja otaknya. Jangan. Tapi nggak tahu lampu sorot itu apa maksudnya. Itu. Der, terus katanya kan Der. Aku dengar-dengar katanya lagi nih Der. Ada terowongan yang bisa tembus dari Masjid Raya ke Istana Istana Maimun. Maimun. Itu betul nggak Der? Masih ada. Masih ada memang? Memang Tapi betul-betul aku ada? belum pernah nengok. Aku kalau belum pernah nengok nggak berani pastikan bang. Tapi Iya, dari betul cerita sih. yang aku dengar, terowongan itu setiap bangunan yang di zaman Belanda, ketika takutlah pimpinan-pimpinan yang ada revolusi rakyat, Iya, iya. dia bisa menepi ke dalam, Hmm. melarikan diri lah atau tempat persembunyian. Ya bunker-bunker kan dari dulu. Betul, ada. betul, betul. Tapi aku belum pernah lihat. Kalau aku Tapi setahu aku yang di Masjid Raya lubangnya itu pas samping dekat kamar mandi laki-laki tuh. Mana? Ada tuh bulatan di septic tank bang. Iya, kan bisa pite. Iya. Banyak kali. Ya. Begitu buka tai. Kayaknya itu dia lubangnya. Begitu buka Tapi yang di kuning-kuning memang juga. nggak tahu aku di mananya. Katanya kalau dia yang di Ah. Masjid Raya setahu aku di dekat menara. Dekat Jadi menara kenapa kan? cerita itu ada bang? Ah. Dulu Sultan Delhi itu setiap Jumat Hmm. dia nggak ada lewat dari gerbang, tiba-tiba udah di masjid. Oh. Satu sih ada beragam versi. Iya, betul. Pertama dia Sakti Mandraguna. Iya. Kalau Sakti ya pasti Sakti lah orang dulu Iya. kan. Mana tasbih Tasbih, tasbih. iya. Mungkin ya orang-orang dulu Sakti tapi nggak Saktiawan Sinaga. Kalau Saktiawan Iya, Sinaga kan pemain pemain bola. Bola itu. Sakti punya amalan. Yang kedua ada yang bilang mungkin aja dia malam Jumatnya etikaf. Oh, iya. Apa? Wirid. Iya, iya. Akhirnya dia tidur di situ. Hmm. Jumat jumpa di situ. Ya mungkin kalau dia mandi ke kamar mandi ya tahu loh orang. Maksudnya orang nggak tahu tiba-tiba dia udah di Udah ada belakang dari bar. situ ya kan. Iya, iya. Ada yang iya. bilang dia nggak ada pengawalan. Oh. Tiba-tiba dia mungkin pakai hoodie mungkin nggak mungkin ada hoodie ya apa? Zaman Pakai dulu belum ada lah. selendang Selendang. apa tuh yang CC itu? Iya, 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 Lewat iya. tiba-tiba Udah muncul di situ ya kan. Ada yang bilang itu tadi yang banyak dari Terowongan. terowongan. Tapi kurang kerjaan lah bang, abang lah mau sholat Jumat, ada terowongan lah gitu. Oh mungkin dia takut ini ya. Gak tahu juga kita, mungkin pas pada masa itu mungkin ada pemberontak mungkin lah ya, terus Oh, takut ada iya lain gitu ya. makanya kayak dari terowongan aja lah jalan gitu kan. Tapi Apalagi kan dia kan sultan kan. tapi memang masih penasaran satu kota Medan tuh Der. Itu Betul karena nggak cerita tuh? Sultan itu setiap Jumat dia selalu ada di situ. Tanpa lewat dari gerbang. Kan orang nunggu nih, mana Sultan? Pasti. Kalau di Maimun mana lubangnya? Ada di rumah paling bawah tuh ada tuh tinggal. Karena kan pasti kan kayak biasa kan kalau misalnya Sultan yang sekarang sholat Jumat ya kan pasti kan dipayungi Iya. dari depan ya kan. Betul. Dari depan terus habis itu jalan mungkin yang dulu makanya zamannya kan dulu kan mungkin masih zaman perang gitu kan mungkin dari bawah lah gitu kan dari terowongan lah gitu kan. Makanya Derry ini di barisan di belakang Sultan ini kalau tiap Jumat wah. Nah itu Iya. setiap Idul Fitri bang sekarang. Kalau Ah. tiap Jumat kan capek juga kan, Iya, betul jalan juga. dari Memon ke Betul juga. Udah lah. Berarti Der tiap Idul Fitri kau di belakang Sultan lah ya ikut mayungi juga lah. Nah, Ya. ikut aja sebagai apa istilahnya? Panitia lah istilah. Rombongan lah, rombongan. Rombongan. Istilahnya majelis iring-iringan. Ya majelis iring-iringan. Iya. Jadi iya. kenapa itu ada? Sebenarnya kan banyak tuh dibentak bang. Iya. Sultan Delhi dipayungi megang apa? Keris. Senjata. Ya, Chris. Dilecehin bang, diuncah lah istilah Melayu. Ah. Kalau bahasa Batak dilecengi orang kayak, Iya. ngapain sholat bawa golok? Ngapain ditunggu? Macam betul kali pengkultusan gitu. Padahal kenapa Sultan itu ditunggu? Dulu Sultan Delhi itu dia imam dalam kepemimpinan. Dia juga imam dalam masjid, imam kampung, imam masjid. Dia yang imam, dia yang khutbah. Makanya dulu Rasulullah aja untuk sebelum mulai sholat kan ditunggu dulu. Iya, Baru betul, datang, betul, baru betul. mulai sholat baru Betul, qomat. betul. Nah kenapa ditunggu? Baru mulai sholat. Ya dulu kalaupun sultannya nggak imam, dia bawa imam.
Dia yang bawa khutbahnya. Jadi kayak orang yang ngejek-ngejek itu orang-orang pendatang lah yang nggak tahu budaya Oh, dan adat. Iya, adat. kayak Itu kan sebenarnya untuk melestarikan aja, bukan kita pengen mau top Iya, top, betul. pengen mau Minim literasi. iya nggak tahu dulunya tanah yang dia pijak ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang itu tadi kan, bapak atuk-atuknya ya Sultan Delhi lah kan. Betul. Bisa kalau salah dibilang Sultan Delhi, atuknya loh yang dulu pembuka kampung istilahnya. Yang ya di inilah bang, di daerah-daerah kampung-kampung tadi mana gitu. Kalau yang penemu kampung ini kan pasti ada jatah dalam adat itu. Pasti. Nah itu nggak ada di Medan ini, krisis penghormatan. Nggak kayak di Jawa ya, bukan kita mengiyakan pengkultusan yang di sana kayak anak kiai, anak ini, anak itu kan anak raja pasti. Ada penghormatan di Iya, privilege. betul, Tapi di betul. Medan ini bang, aku nggak pernah dapat itu. Kayak misalnya nggak salah berharap banyak pendidikan, kesehatan atau apapun. Orang aja banyak memberikan isu feodal nih, gitu. Jadi nggak bangga juga sih aku sebenarnya kalau dibilang aku nih keturunan Maimun bla bla. Karena masanya juga udah habis kan setelah NKRI gitu. Berarti Der kayak tahu sama saudaramu yang masih muda lah yang bisa ngasih legacy lagi ke orang-orang gitu Insya Allah kan. lah bang, karena udah di zaman sosial media juga, nanti kita akan edukasi juga kan. Betul. Mungkin ada masanya marwah dan juga eksistensi dari kerabat kesultanan ini bisa Betul. naik lagi gitu. Terus tapi Der kayak apa namanya Der? Soal cerita kampung nih Der, ya kan? Ada lagi ku dengar nih Der. Meriam Puntung, ya kan? Nah, satu ada di Istana Maimun, satu lagi katanya di Tanah Karo. Tanah Karo. Betul Der? Tuh. Itu kayak mana ceritanya Der? Meriam Puntung sebenarnya teknologinya orang-orang Eropa bang. Orang-orang kita kan dulu belum ada meriam. Iya betul. Mungkin masyarakat saat itu ya, secara logika nih, Iya, karena iya. kan mistis nggak masuk dia ke logika. Iya. Kalau dia menembak sendiri itu karena bukan datuk itu menjelma masuk ke dalam atau dia yang kasih ilmunya bisa. Karena kan ada mesiu, Mesiu, iya. kasih pelatu api. Iya. Wah. Nembak. Dari cerita yang gue dengar dia menembak sendiri, akhirnya terpuntung. Karena apa? Disiram air panas, air dingin. Dia kan panas, disiram air dingin. Langsung patah. Kata kecampak 80 km ke desa Sukanalu, Kabanjahe. Aku secara logika nuklir aja kalau ditembakkan ke gedung aja, serpihannya paling jauh 1 kilo kan, Iya. Ini kok 80 kilo. 80 kilo jauh itu Der. Nah aku masih mikir apa orang dulu tuh memang sesakti itu gitu, dalam membuat peralatan perang. Mungkin bisalah kita bilang kayak gitu karena Di ceritanya bang, yang di dalam meriam itu menjelma dia sukmanya, membelah sukma dia, masuk dia ke dalam meriam. Bukan dia tiba-tiba jadi meriam, enggak. Iya. Tinggal lagi Cosplay meriam ya. Iya. Jadi rasaku cerita itu harus tetap eksis, tetap lestari karena ini adalah bagian dari sejarah juga kan. Jadi rasaku banyak yang melogikakan. Ada yang bilang itu hadiah Portugis, ada yang Iya, betul. ada yang bilang sebenarnya itu di Jakarta. Kalau hadiah Bukan di kok Medan. kalau Enggak, sebenarnya dia bilang itu bukan di Jakarta, bukan di Medan aja, di Jakarta juga ada kata orang, Meriam Belina katanya. Waduh. Iya lah. Enggak, yang nggak masuk logikaku masa ngasih hadiah setengah. Enggak, utuh lah, awalnya utuh. Meriam utuh. Awalnya kan utuh. Enggak, siapa tahu enggak yang setengahnya itu loh. Iya kan, masa Portugis ngasih ke Kabanjahe setengah Maglen, setengah sama Medan. Beda lagi kenapa setengah gitu? Nah, makanya kan Itu karena pecahan tadi bang, dua betul karena sih, betul perang sih. lah makanya pecah. Betul sih. Jadi aku masih nggak ada literasi yang memang betul pakem deh pak Iya, terkait iya, cerita betul, itu. Jadi betul. namanya cerita rakyat kan. Iya. Ya kayak abang lah misalnya main ini 10 orang berderet, di Iya. depan dibisikin, yang di belakang beda nggak? Iya, betul. Beda kan. Karena aku dengar dari salah satu orang kan, dia cakapnya gini, manusia kalau disuruh nyampaikan duit berkurang, disuruh nyampaikan cakap berlebih. Nah, Lebih. itulah dia.
Jadi karena nggak ada pegangan kita, Betul, akhirnya banyak cerita yang punya versi-versi. Betul. Bahkan dari cerita itu pun nanti kayak si ini punya cerita ini, si ini punya cerita ini, kayak jadi berdebat, ya kan? Tapi seandainya di awal sebelum kemerdekaan atau pas meriam itu di Istana Memo, di awal masing-masing orang yang punya cerita itu ditulisnya bang, kurasa akan mudah kita mengecilkannya jadi satu suara. Nah masalahnya saat itu minum penuh penyair, penistaan itu alat tulis ada, tapi nggak ada yang mendokumentasikannya. Betul. Karena zaman dulu kayak cuman pulpen, ibaratnya gitulah. Kita lah orang dulu ya. Pulpen sama kertas aja lah gitu kan. Cuman kan sekarang kalau seandainya lah ini ada yang sesakti itulah kondisinya dalam artian tahap apa gitu. Kan gampang, tinggal di videokan aja. betul. Buktinya Ada bukti rekam ada yang video. terbang gitu. Kalau zaman dulu kan cuman kayak ibaratnya alat tulis sama kertas saja ya kan. Kertas kena air terbakar Foto masih hitam putih kan. Foto Kalau masih ada takut. tuh bang, 1600. Tahun 1600. Zaman dulu kali tuh. Cuman pertinggalnya itu lah kertas-kertas tuh Ya, lah. kertas-kertas aja lah. Masalahnya kertas-kertas tuh Tulisan-tulisan arsip-arsipnya itu kalau terbakar udah habis. udah habis lah. Tapi itulah maksudnya kalau di luar negeri sana bang untuk arsip-arsip itu Lengkap. orang itu. Iya, asli. Memang dijaganya. Kalau kita banyak lah bang surat-surat tanah, surat-surat perjanjian yang di Istana Maimun atau pula ya bukan dari istana. Meninggal atau akulah orang Melayu kan yang dari Batang Kuis misalnya. Meninggalkan baju yang kesukaannya kayak ini itu nggak disimpan tapi dibagi-bagikan. Memang budaya kita. Iya, betul. Yang paling parah itu arsip-arsip itu kadang ada juga yang menggoni kan. Dibunyikan aja lah ini. penting kali ini. Padahal itu untuk anak cucu itu bisa aja misalnya surat cinta atau sama neneknya. Betul. Itu kita kurang bisa menjaga legacy. Kayak aku lah kemarin jual songket dari Iya. dari udah lama-lama lah dari bagian dari keluarga lah Iya. ya karena surgali orang itu sama songketnya. Ya, Sama karena motifnya gitu ya. mungkin harganya cocok aku Iya, agak BU kan Iya. lepas aja lah padahal sebenarnya bisa aja kan kalau ke anak aku make nih anak cucuku Betul. gue punya cicit ini punya atuk buonya Iya. buka diri berarti kan bisa jadi suatu hal yang bisa Iya, ditampilkan betul. gitu. Tapi Nah, sebelum kau jual udah ke foto kan, Der? udah Siapa tahu belum ke foto gitu kan. Jadi foto itulah yang bicara nanti gitu ya kan. Biarpun songketnya udah nggak ada nih kan, tapi foto yang bisa bicara. Dulu atuk pakai ini gitu lah. Nah, sembarangan lah. Jadi Der, di akhir-akhir pembicaraan kita ini ya kan, apalah yang pengen bentar. kau sampaikan? Apa lagi? Kalau orang ini belum tahu, follow IG. Apa IG-nya dulu tanya? Oh ya, jangan lupa follow Instagram Diri untuk mengetahui Royal Cigar MDN bisnis Nah, kita. Royal Mau Cigar. tanya tentang Cerutu bisa langsung DM aja. Jadi Der, pesan-pesan gue terakhir nih untuk anak-anak apalah ya, yang sekarang itu yang kayak terlalu melek sosial media sampai standar hidupnya ngikutin itu gitu. Terus habis itu kayak anak-anak muda yang sedikit lah tahu sejarah. Nah gitu Der, apa Der kira-kira Der? Supaya orang ini bisa lebih literasinya lebih ini lagi, bagus lagi gitu loh. Nah itu. Ya maksudku gimana bumi pijak kan di situ langit dijunjung. Asik. Kita harus tahu juga lah di mana kita berpijak, cerita-cerita terkait sejarah yang ada ya seharusnya ya. Ini kan sebenarnya salah pemerintah juga bang, nggak ada di buku sejarah. Kita selalu jawaisasi cerita-cerita Iya. sejarahnya, betul. sejarah dari sana. Ya rasa aku pelajarin lah gitu. Terus banyak anak muda sekarang nggak tahu dia di atas kakeknya siapa, di atasnya masalah trombo. Kalau Batak kuat tuh bang. Iya, Batak kuat, Batak Apa kuat. istilahnya tuh? Tarombo ya. Iya. Nah, itu dipelajarin lagi karena itu adalah apa ya kalau orang namanya kalau dia udah jadi biografi tahu seluk beluknya ketika dia nanti jadi pemimpin atau jadi orang besar itu jadi suatu cerita yang sangat besar value. Iya, betul. Dari mana ini anak ini? Apa dia keturunan pencuri gitu? Betul. Ya pelajarin lah gitu sejarah gitu. Nah untuk motivasiku macam Timothy Ronald lah wah
Aduh, Untuk yang main sosmed, main game, bercewek, fokus lah gitu sama hidup. Iya kan? trauma ya. Karena hidup adalah kompetensi bang sekarang. Maka Iya. standar kompetensinya nilai rapor sekarang diukur dari uang bang sekarang. Betul. Ya betul. Ya betul. sibuk lah nyari uang karena Gen Z ini ada yang bilang bang susah kali nanti beli rumah katanya. Iya. Cuman mau nikah bang, kerjaan dugem, main judi. Aduh. Nah, itulah itu motivasi aku. Bukan aku sok adalah orang yang enggak pernah merasakan atau Pernah merasakan pernah. juga ya Maksud kan. aku, Tapi kayak lama-lama kayak nggak ada gunanya. iya, ini gitu umur kan. udah 25 loh gitu. Iya, Masa iya, kita iya. nggak punya fokus untuk Betul, buat betul, hidup betul. kita berkembang. Kurangi betul. cari main cewek karena nanti rezeki kita sempit. Tapi insya Allah kalau dapat yang sempit itu rezeki ya. Itu aja bang. Betul, masuk. Betul kan kalau dapat yang sempit kan rezeki. Iya, betul. Sempit circle-nya gitu. Sempit. banyak kali penininya, Der. Banyak kali kawan, Der. Iya. Nggak ada gunanya juga, Der. Kurangilah main cewek gitu, itu aja bang. Ini kayak Hapus Tinder, Bumble. Apa lagi satu lagi? Tinder, Bumble, Apa lagi? Micet. lagi. Enggak, untuk anak muda bang, anak muda kan main Betul. main. Tuh, Jadi nanti asli. janganlah yang aneh-aneh lah gitu. Iya, yang positif aja lah ya. Positif aja. Positif aja. Ikut kegiatan, maksudnya kayak olahraga apa sekarang tren lari, Ya, padel. padel, mini soccer. Padel ya bahasa. Sekarang udah nggak asik loh bang, dugem. Maksudnya udah tabu kali lah, Iya. bangga wak masuk dugem mau story kan. Sekarang kan yang healthy life aja. Betul. Lari ya kan, Lari. lari. Terus habis itu kayak di Medan ini pun ada komunitas lari. Ku tengok kemarin siapa aja bisa nyampur namanya penjahat ya kan. Keren kan namanya penjahat, pemuda jalan sehat. Anjay. Surau dengar ya. Banyak juga kawan kita situ ah. Ya, betul. Asli itu. Kau pernah ikut gitu kan, Der? Betul. Lari ya kan. Bucai. Iya, Maguca ya. Maguca. Asli. Oke guys, makasih banyak. Guys. Terima kasih. Makasih. Podcast kita hari ini sama Dewi. Nanti kita lanjut lagi ya di episode selanjutnya. Oke, bye bye.